Bukan karena tidak mampu membeli mesin panen impor, tetapi karena buatan tangan mereka sendiri lebih hemat biaya. Bengkel kecil di Pakistan hanya menggunakan berbagai besi tua yang dilas, tetapi mereka bisa menciptakan mesin panen mini yang bahkan mampu melaju di medan off-road. Bagaimana mereka melakukannya? Untuk membuat mesin panen lebih ekonomis, mereka menggunakan baja kanal yang sudah berkarat sebagai bahan utama untuk sasis. Langkah pertama dalam pembuatannya adalah memotong baja tersebut sesuai dengan tanda yang sudah diukur secara presisi. Meskipun baja kanal ini sudah berkarat, kekerasannya tetap sangat tinggi, sehingga perlu dipanaskan sebelum dibentuk. Rangka ini nantinya akan menjadi dudukan mesin utama. Setelah sudutnya dikonfirmasi dengan alat pengukur, celah-celah pada rangka dilas penuh agar tidak mudah terlepas saat mesin panen beroperasi. Meskipun ukurannya kecil, mesin ini tetap membutuhkan seorang pengemudi untuk mengendalikannya. Agar sasis lebih panjang dan memiliki daya tahan lebih baik, pipa besi kotak tebal dibentuk dengan cara dibengkokkan. Setelah diperiksa dengan teliti, pipa ini kemudian dilas ke rangka baja kanal. Walaupun proses pengelasan terlihat sederhana dan asal-asalan, sebenarnya semuanya dilakukan dengan perhitungan yang sangat presisi. Bersamaan dengan pembuatan sasis, mereka juga membuat atap kabin untuk melindungi pengemudi dari panas dan hujan. Rangka atap ini dibuat dengan menyusun lembaran besi secara sederhana, lalu diperkuat dengan pipa besi kotak yang diikat menggunakan baut. Desain ini membuat atap mudah dibongkar pasang, memberikan kesan lebih modern pada mesin panen. Walaupun pembuatan rangka kecil ini cepat, sistem transmisi mesinnya cukup kompleks. Karena mesin panen ini memerlukan pergantian gigi, mereka memasang kopling model tuas. Setelah baut dikencangkan, kopling diuji untuk memastikan berfungsi dengan baik. Selanjutnya, mereka menghubungkan poros penggerak dengan puli yang telah dimodifikasi, serta memasang gearbox bekas dari mobil kecil. Walaupun gearbox ini berasal dari kendaraan tua, setelah melalui modifikasi presisi, semuanya berfungsi dengan baik. Setelah poros penggerak dipasang dan diikat dengan baut ke rangka, puli juga dipasang agar mesin dapat melakukan pergantian gigi dengan mudah. Karena roda digerakkan dengan rantai, cakram rem bekas harus dimodifikasi dengan menambahkan roda gigi di bagian dalam. Ini memungkinkan rantai terhubung ke poros penggerak, menyalurkan tenaga ke roda belakang. Untuk mencegah kemiringan roda yang tidak seimbang, pengukuran sudut cakram rem dengan waterpass dilakukan menggunakan kaki sebagai penopang. Setelah sasis dasar selesai, roda penggerak dipasang menggunakan ban traktor berkualitas tinggi agar bisa melewati lahan pertanian dengan mudah. Sementara itu, roda depan dibuat lebih kecil agar lebih fleksibel dalam bermanuver. Baut digunakan untuk mengunci roda, dan karena roda depan hanya berfungsi sebagai pengarah, pemasangannya cukup cepat. Agar roda belakang bisa dikendalikan dengan setir, sistem kemudi tambahan dipasang di bagian bawah dan dihubungkan ke setir plastik. Ini memungkinkan mesin panen dapat berbelok dengan mudah. Karena meja pemotong perlu naik turun, puli dihubungkan ke gearbox dengan sabuk penggerak. Kemudian, mesin ditutup dengan pelindung dari lembaran besi yang dilas untuk mencegah serpihan masuk ke dalamnya saat bekerja. Untuk menambah fungsionalitas, pompa hidrolik dipasang pada rangka dan digerakkan langsung oleh mesin melalui sabuk. Setelah semua komponen dapat berfungsi, silinder hidrolik dipasang di bagian depan untuk memungkinkan meja pemotong naik dan turun secara otomatis. Untuk menguji apakah mesin panen ini dapat beroperasi, oli mesin baru ditambahkan, diikuti dengan pengisian sedikit solar ke dalam tangki. Namun, sebelum bisa dinyalakan, pompa hidrolik juga perlu diisi dengan oli hidrolik agar dapat diuji fungsinya. Saat tali starter ditarik, mesin langsung menyala dengan tenaga penuh. Setelah meja pemotong berhasil menahan berat 3 orang pekerja, mesin panen diuji di jalanan tanah. Melalui berbagai tes ekstrim, mesin ini dinyatakan layak pakai. Agar rangkanya tidak berkarat lebih lanjut, seluruh permukaan dilapisi cat dasar anti karat, lalu ditambah lapisan cat merah mencolok, warna khas buatan Pakistan. Karena mesin panen ini tidak memiliki sistem suspensi, bantalan jok empuk menjadi satu-satunya peredam kejut. Selanjutnya, atap yang dibungkus kulit sintetis dipasang menggunakan baut, sehingga jika rusak bisa diganti dengan mudah. Setelah semua bagian dirakit ulang setelah proses pengecatan, mesin panen kembali diuji di jalan. Namun, ini belum merupakan produk akhir. Meja pemotong yang tajam perlu dipasang menggunakan baut, meskipun mereka tidak memiliki kunci pas canggih. Namun, kecepatan perakitan mereka tetap tinggi. Agar sistem pemotongan dapat berputar,
mereka memasang pemisah hasil panen, lalu menghubungkannya ke poros penggerak pada dudukannya. Ini menjadi bagian utama dari sistem pemotongan di depan mesin. Setelah memastikan pemisah hasil panen berfungsi, lapisan anti karat kembali diaplikasikan. Karena produksi mesin panen di bengkel kecil ini cukup besar, komponen pemisah hasil panen sudah dibuat terlebih dahulu. Setelah pengecatan selesai, perbaru dipasang untuk membantu proses panen tanaman. Setelah semua bagian pemisah dan meja pemotong terpasang, sistem transmisi akhirnya disambungkan. Meskipun meja pemotong dapat bergerak naik dan turun, tenaga tetap dapat disalurkan dengan baik. Untuk menguji kemampuan mesin ini, mereka melakukan uji coba langsung di lahan pertanian. Dengan kecepatan yang cukup tinggi dalam memanen, mesin panen buatan tangan ini akhirnya dianggap layak digunakan. Sungguh luar biasa. Terima kasih sudah menonton.